Pemirsa Presiden Joko Widodo akan melantik 2 menteri baru pada hari ini. Pelantikan akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. 2 menteri yang dikabarkan akan dilantik hari ini adalah Hadi Cahyanto, yang semula menjabat sebagai Menteri ATR BPN, akan menempati posisi Menko Polhukam. Sementara itu, posisi Menteri ATR BPN ramai disebut publik akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Pelantikan rencananya dilaksanakan pukul 11 siang. Jabatan Menko Polhukam saat ini masih dijabat oleh Tito Karnavian sebagai pejabat sementara usai Mahfud MD mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kabar pelantikan 2 menteri baru, sudah ada rekan Giselia Nurohma dari Istana Kepresidenan Jakarta. Gisel, apakah benar kabar AHY akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN siang ini? Baik, selamat pagi Camar dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini Presiden Joko Widodo akan mereshuffle kabinet dan juga melakukan pelantikan untuk 2 jabatan menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR dan juga Menteri Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Rencananya pelantikan ini nanti akan dilangsungkan pada pukul 11 siang, yakni 20 menit lagi di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Dan dari informasi yang beredar, pemirsa, jabatan Menko Polhukam nantinya akan diisi oleh Hadi Cahyanto yang tadi juga sudah hadir di istana pada pukul 10 pagi. Pemirsa, sedikit profil dari Hadi Cahyanto. Saat ini dirinya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang mana sebelumnya Hadi adalah purnawirawan TNI Angkatan Udara yang merupakan lulusan Akademi TNI AU tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 1987. Sementara nanti yang akan menggantikan Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR diketahui adalah ketua umum dari Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang kabarnya juga sudah masuk dan sudah datang begitu di dalam istana. Pemirsa, jika benar nantinya AHY dilantik, maka ini pertama kalinya AHY masuk ke jajaran eksekutif di pemerintahan. AHY belum pernah juga menjabat sebagai pejabat publik baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Sebelumnya juga AHY pada tahun politik ini juga sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden pendamping dari Anies Baswedan, namun itu tidak terlaksana. Adapun pemirsa, sebagai informasi, kursi Menko Polhukam kini masih dijabat oleh Tito Karnavian sebagai pejabat sementara usai Mahfud MD mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi pada awal Februari 2024 lalu karena maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Pemirsa, selanjutnya mari kita nantikan sama-sama pada pelantikan pukul 11 siang nanti siapa yang akan menggantikan jabatan sebagai Menteri ATR dan juga Menko Polhukam yang baru. Demikian, kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Giselia Nurohma. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan adanya pihak yang menolak hasil Pilpres 2024. Anak sulung Presiden Jokowi tersebut meminta pihak yang keberatan dengan hasil pemilu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor KPU menolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 19 Februari. Massa menolak hasil Pilpres karena ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Massa mendesak agar kecurangan tersebut diusut tuntas. Sementara itu, terkait aksi menolak hasil Pilpres, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai. Putra sulung Presiden Jokowi ini menilai apa yang dilakukan massa tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, itu hal yang biasa, wajar, segala evaluasi, masukan, kritikan kami terima.
Oke. Kalau misalnya ada gugatan di MK, Mas? Ya monggo. Kan saya sudah sering bilang, silahkan. Jika ada yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Oke. Sebelumnya berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Masa pun meminta Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kecurangan tersebut. Jagad media sosial baru-baru ini digegerkan dengan beredarnya gambar bocoran susunan kabinet bila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik. Namun Gibran menegaskan informasi tersebut tidaklah benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2, membantah kabar yang beredar mengenai daftar Kabinet Indonesia Emas. Dalam foto beredar terpasang foto serta nama-nama calon menteri yang akan menjabat jika Prabowo Gibran memimpin Indonesia menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Menurut Gibran, kabar itu adalah hoax atau bohong. Ya soal bocoran kabinet itu benar nggak sih, Mas? Saya rasa Gimana, Mas? saya rasa enggak benar. Sebelumnya dari foto yang beredar bahkan terdapat foto Presiden Jokowi dan SBY sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Keriuhan Pesta Demokrasi Indonesia tak hanya terjadi di dalam negeri. Sejumlah media asing terpantau turut membahas penyelenggaraan pemilu Indonesia dan calon presiden terpilih. Sejumlah media asing mulai dari Eropa, Timur Tengah hingga Amerika Serikat ikut menyoroti penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Di halaman online-nya, media Reuters menyebut calon Presiden Prabowo Subianto mengklaim kemenangan setelah mengalami kekalahan pada pemilu sebelumnya. Senada dengan Reuters, media Al Jazeera dan BBC juga menyorot klaim kemenangan oleh Prabowo berdasarkan hasil hitung cepat dengan angka perolehan suara lebih dari 50%. Sementara media dari Amerika Serikat yakni CNN menyinggung rekam jejak Prabowo yang pernah dilarang masuk ke Amerika Serikat. Media Amerika Serikat lainnya, di New York Times, bahkan memberi julukan A Feared Ex-General kepada Prabowo yang bermakna mantan jenderal yang ditakuti. Baik CNN maupun di New York Times sama-sama mengulas tentang dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan Prabowo. Sejumlah negara ramai-ramai mengucapkan selamat kepada calon Presiden Prabowo Subianto yang unggul dalam hitung cepat pemilihan presiden. Namun berbeda dengan Gedung Putih yang memilih memberi ucapan selamat usai penghitungan suara resmi dilakukan. Pesta Demokrasi Pemilu 2024 usai sudah digelar. Berdasarkan hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei pun menyatakan paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran memenangkan kontestasi Pilpres. Meski demikian, Amerika Serikat yang dijuluki negara adidaya demokrasi hingga kini masih belum memberikan ucapan selamat. Mengutip dari Voice of America, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby mengatakan, "Kami akan menyampaikan ucapan selamat pada waktu yang tepat. Saya tidak bisa memberitahu tanggal atau waktu yang pasti karena saya tahu hasilnya masih akan diumumkan nanti." Selain itu, lewat laman Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, juru bicara Deplu AS Matthew Miller mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas partisipasinya dalam pemilu kemarin. Berbeda dengan negeri Paman Sam, sejumlah pemimpin dunia mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Subianto setelah unggul perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat. Ucapan selamat datang dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, PM Belanda, dan Presiden Sri Lanka.